Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Sehat, kuat, dahsyat dan luar biasa. Oke, semoga semuanya kita tetap sehat ya, meskipun kita tetap masih ibadah online. Nah, sebelum kita ibadah, sejenak kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sambut pagi ini dengan bernyanyi nomor 30 dari buku ND Sekolah Minggu. Silakan Bang Martin musiknya. Kita bernyanyi kembali dari nomor 57 dari buku ND Sekolah Minggu. Buat adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Inilah kami Tuhan,
kembali datang kepadamu. Seperti biasa Tuhan, kami tetap dalam sistem live streaming. Kami guru-guru sekolah minggu memandu ibadah sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu beserta dengan orang tuanya mengikuti ibadah ini secara bersama-sama. Saat ini berkat-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa hanya kepadamu saja. Amin. Baiklah, kita kembali bernyanyi dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan Dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi dari nomor 172, Tangaku Namet-met. Aku namet-met ule
itulah kekuatan kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita sama-sama mendengarkan. Saya bacakan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkak dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Yakobus yang menyurati di dalam buku ini adalah saudara Tuhan Yesus atau adik kandung Tuhan Yesus. Siapa bapak dan ayah Yakobus? Itulah yang menjadi ibu dari Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Yakobus adalah menjadi seorang Kristen. Dia pengikut Yesus. Setelah dia melihat, setelah dia mengetahui, dan setelah Yesus bangkit dari kematian, barulah dia percaya kepada Yesus.
mencari untung, lalu mereka hidup selamanya. Sudah mereka seolah-olah menguasai hidupnya besok. Mereka tidak mengatakan, jika Tuhan menghendaki kami akan berbuat ini, jika Tuhan menghendaki kami akan pergi. Mereka adalah orang yang acuh tak acuh. Mereka adalah orang yang sombong. Tuhan tidak mau mereka tinggal di dalam kesombongan. Karena apa? Tuhan kita itu adalah kasih. Itulah sebabnya Yakobus mengajak mereka kembali dari kehidupan yang acuh tak acuh, supaya mereka mau berbuat baik, supaya mereka menjadi orang-orang yang mau mengatakan jika Tuhan berkenan. Jadi tujuan surat ini adik-adik sekolah minggu, di setiap rencana, di setiap perbuatan kita harus melibatkan Allah. Kita harus bersama-sama dengan Allah. Kita harus mendahulukan Allah dan berkata, insya Allah. Semoga Tuhan berkenan. Kenapa? Karena hidup kita dikatakan tadi bagaikan uap, bagaikan asap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi kita harus selalu berkata, jika Tuhan berkenan, aku naik kelas. Jika Tuhan berkenan, aku jadi guru. Jika Tuhan berkenan, aku jadi dokter. Sesuai dengan cita-cita kita adik-adik. Kalau kita bercita-cita, kalau kita menginginkan sesuatu, jika harus katakan, jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan, bisa kita melanjutkan berbuat yang ini dan yang itu. Jadi karena Allah adalah Tuhan atas segala ciptaannya, Tuhan atas alam, Tuhan atas sejarah, Tuhan atas waktu. Jadi Tuhan itu yang menguasai masa depan kita, adik-adik sekolah minggu. Tuhan yang menguasai. Kita hanya berjalan sesuai dengan proses. Kita berjalan, kita melalui waktu demi waktu. Karena waktu adalah pemberian Tuhan. Segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Bahkan hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita ini selalu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang kamu pikirkan adik-adik sekolah minggu? Apa cita-cita kamu? Jadi apa kamu nanti? Harus kita libatkan kepada Tuhan. Dan kita harus berkata, jika Tuhan berkenan, semua cita-cita kita itu direstui, sehingga kita mendapat sukacita yang besar. Dan hai adik-adik sekolah minggu, Tuhan berjanji akan memberikannya kepada kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Itu melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita selalu dilindungi, dijaga, diberikan segala sesuatu buat kita. Itu adalah anugerah kasih Tuhan. Dan Tuhan berencana, punya tujuan supaya kita juga adik-adik sekolah minggu, semua orang Kristen harus setia, taat kepada Tuhan. Itulah yang berkenan dan mendapat berkat yang melimpah besok dan nanti selama-lamanya. Itulah Yesus, kasih yang agung. Itulah Yesus yang telah menyatakan kasih Allah kepada kita. Kita harus bersyukur setiap hari dan kita harus berbuat yang baik setiap hari dengan taat memuliakan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau berkenan untuk
dan sabda Tuhan yang menjadi firman yang hidup menjadi kehidupan kami. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita atas himbauan para hamba-Mu, yaitu Yakobus, saudara Yesus, yang menjadi setia, taat, dan memberi nama Kristus yang mulia, karena dia telah melihat kasih Allah melalui pengorbanan Yesus. Sungguh-sungguh dia Tuhan, Tuhan atas segala ciptaan, Tuhan atas segala waktu, Tuhan atas sejarah. Karena itu Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu, kami adalah anak yang Kamu sayangi. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam Engkau, menjalani hari-hari kami melalui waktu, proses demi waktu, sehingga kami Tuhan dapat dibimbing, dapat dibawa ke dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan Tuhan merestui segala cita-cita, harapan-harapan kami. Dan juga orang tua kami doakan, biarlah Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, agar mereka Tuhan dapat menghidupi kami, membutuhi kami. Waktu kami di sekolah, kami tidak kurang sesuatu apapun. Dan juga Tuhan, kami mendapat damai sejahtera di dalam keluarga kami masing-masing, bersekutu untuk memuji Engkau dengan saudara-saudara kami dan juga orang tua kami, juga sanak famili kami, menjadi orang yang setia mengikut Engkau. Berkatilah firman-Mu agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka beribadah saat ini, di rumah atau di tempat yang lain. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati ibadah mereka, agar sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Terimalah doa anak-anak-Mu ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Baiklah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi Roma tu Jesus, Roma tibu. Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Tuhan yang memberikan segala berkat-berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.